Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih mempertemukan kita pada bulan yang sangat mulia ini untuk menjadi hamba-hambanya yang semakin bertakwa dengan cara yaitu berpuasa Ramadan, yang mana puasa Ramadan ini adalah sebuah kewajiban yang ain bagi kita semuanya yang mengaku di lisannya dan beriman di hatinya sebagai orang yang beriman dan orang muslim. Maka dari itu, pada bulan ini marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu adalah tujuan dari diperintahkannya puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum" supaya apa? La'allakum tattaqun. Baik. Dan pada hari ini kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk memperbaiki bacaan kita, mulai dari pembenaran makharijul huruf dan yang lain biiznillah taala. Baik. Kita lanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Pelajaran kita masih membahas di surat Al-Fatihah. Ya, tahsin di surat Al-Fatihah. Sudah sampai di ayat yang ke-7 ya. Cuman belum setor satu-satu. Baik. Kopinya sudah ya. Kopinya sudah. Tinggal setor satu-satu. Baik. Kita merujah dulu dari ta'awud hingga yang ke-7 ya, bareng-bareng. Baik, dimulai wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Ayat yang ke-7 kita sudah bahas masalah lahan khofinya. Di antaranya itu, ini khofi atau jali? Jali ya? Jali. Khofinya belum? Baik, baru jali. Baik, di antara kesalahan atau lahan jali yang ada pada ayat yang ke-7 adalah yaitu ghairil, huruf gha-nya diganti huruf kha. Khairil. Atau enggak diganti huruf o. Khairil. Atau enggak diganti huruf
Apalagi selain itu yang mungkin terjadi? Ko, G ya. Goiril. Itu termasuk kesalahan jali yang harus kita hilangkan dari diri kita. Kemudian kesalahan jali berikutnya itu di maghdubi, sama di maghdu, huruf ghain setelah huruf mim diganti menjadi huruf diganti menjadi huruf kha atau qa. Ghairil maghdubi atau enggak ghairil maqdubi atau enggak apa lagi? Atau enggak diganti huruf ka, ghairil makdubi. Nah, itu sangat berbeda. Huruf ra atau yang lainnya. Intinya ada penambahan, perubahan, penghilangan itu termasuk kesalahan jali. Kemudian di huruf do-nya, maghdubi, du-nya dia ganti huruf da, maghdubi, atau enggak huruf do, maghdubi. Kalau enggak huruf apa namanya? Za, maghzubi. Kalau enggak huruf za, maghzubi. Itu termasuk kesalahan jali. Jadi harus jelas do, di, du, maghdu. Nah, itu sekali lagi harus tahu makhraj huruf do ya. Kita sudah belajar pada pertemuan yang lalu. Kemudian menghilangkan huruf waw setelah huruf du itu. Itu kan harusnya kan panjang tuh, maghdu, karena ada huruf waw. Tapi dia hilangkan. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi. Jadi wawnya hilang. Itu namanya lahan jali dengan bentuk penghilangan. Ya, hilangan atau mengurangan huruf. Kemudian menambahkan huruf di setelah bi. Jadi panjang bi-nya. Memanjangkan bi. Atau menambahkan ya setelah bi. Ghairil maghdubi alaihim. Itu termasuk kesalahan jali. Tidak boleh. Kemudian alaihim kita sudah bahas juga. A diganti hamzah alaihim. Kemudian ya alai itu diganti i. Alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Atau enggak ainnya diganti hamzah. A biasa. Kalau hamzah kita tahu makhrajnya di mana? Di tengah tenggorokan a. Jadi ada tekanan. Kalau hamzah gitu ya, itu di bawah pangkal a biasa, tidak ada tekanan. Nah, itu diganti tuh. A diganti a biasa, alaihim. Kemudian him huruf h diganti menjadi hi. Menjadi hi, kalau enggak menjadi him ya, diganti menjadi huruf h atau kho. Itu termasuk kesalahan jali. Jadi harus jelas ha, alaihim. Di sini ha, hi, hu, hi. Kemudian mim diganti nun. Baik. Kemudian di waladhdallin yang terjadi di itu. Setelah huruf la dia tambahkan huruf ba. Waladdallin. Waladdallin. Nah, itu termasuk kesalahan jali. Sering terjadi ya. Sering terjadi. Kemudian tidak ditambahkan ba, tapi langsung masuk ke huruf do. Tapi huruf do-nya diganti menjadi huruf do. Waladzallin ya, do. Berbeda ya, do sama do. Kalau do itu makhrajnya di lidah bagian samping. Kalau do ujung. Kalau do ujung. Sangat jauh. Sangat jauh. Kalau kan jadi menjadi huruf zo, za ya, walazzallin atau enggak dal, waladdallin. Baik, ininya diganti menjadi huruf yang lain. Itu termasuk kesalahan jali. Kemudian juga menghilangkan tasydid di huruf do. Kan ada tasydidnya yang harus ditekan. Yang aslinya harus dibaca waladdo, tapi dia hilangkan. Gimana bacanya? Waladdallin.
tidak ada tekanan sama sekali di huruf dha. Kemudian menghilangkan tasydid di huruf lam. Ya, jadi kan setelah panjang huruf dha 6 harokat itu, ya setelah 6 atau 5 harokat. Nah, ketika masuk ke huruf lamnya, dia hilangkan tasydidnya. Waladhdallin. Yang harusnya dibaca ditekan atau langsung ditahan 2 harokat di huruf lamnya. Waladhdallin. Harusnya seperti itu. Tapi dia hilangkan tekanannya. Itu termasuk kesalahan jari. Kemudian terakhir nun diganti mim. Waladhdallin. Lin. Ya, harus jelas nun. Lin. Bukan mingkem. Lim. Beda bibir saja itu termasuk kesalahan jari. Baik. Baik, satu-satu. Dari Pak Kamdal, silahkan. Ya. Siratan. Ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Aten. Jangan lupa an'amta itu sudah ya. Ulang. Siratal. Coba bo. Wadabbo. Ya, sedikit. Panjang dulu kan? Panjang dulu. Selesaikan 6 harokatnya dulu. Habis selesai, baru masuk tahan ke lam. 2 harokat. Jadi totalnya kalau mau dihitung 8. Waladhdallin. Seperti itu. Coba. Nah, itu Pak Asari. Ya. Sini. Jadi panjangkan dulu kan. Bo. Itu tasdidnya harus nampak. Bo tekanannya itu ya. Yang di lam ini. Bol. Bolin. Jadi jangan seperti menyatu. Jangan bolin. Itu terlihat menyatu. Jadi tekanannya harus terlihat. Ulang. Selesaikan dulu. Bolin. Ya. Sandi.
Wis, mantap. Asari. Baik. Ini jalinya ya. Kalau jali memang gampang, yang susah itu hobinya. Baik. Mas Adi. Perhatikan bibir walabbo, jangan mingkem. Walab itu terkesan menjadi huruf ba. Jadi bo. Makhraj huruf do di mana? Di sini kan? Bo. Perhatikan pengucapannya. Bibir ketika mengucapkan do. Bo. Bo. Nah, bibir ketika seperti itu harus mirip seperti itu. Walabbo. Jangan walabbo. Walabbo. Jangan mingkem. Ulang. Ya, baik. Jadi jangan dimingkemkan ya. Terkesan menjadi ba. Mas Kuan. Ya, Mas David. Baik. Pak Brahma. Baik, Mas Farhan. Baik, Servan. Baik, Pak Agus. Baik, mau Pak. Baik. Terakhir Mas Bintang. Oh, ini terakhir. Baik. Ah. Baik. Jali ya. Sekarang khafi. Baik. Dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita mulai dari ghairil. Kesalahan jalinya sering terjadi di tambahin qalqalah. Di kata ghairil. Gimana tuh? Iya, ini khaf ini. Di kata ghairil dia qalqalahkan huruf gha-nya. Bukan. Di huruf gha-nya di qalqalahkan. Gha.
Ini loh di sini. Di gho-nya dia qalqalahkan. Gimana? Ghairil. Ghairil. Tambahin qalqalah. Gha. Nah, itu terserah. Selain seperti itu, khafi. Jadi ada qalqalahnya di sini. Ya, dibacanya agha. Ghairil. Jadi langsung saja ya. Gho. Coba tirukan. Gho. Ghi. Gu. Gho. Jangan agha. Nah, jangan agha. Tapi langsung aja. Gho. Jangan go juga. Gho. Jadi diseret. Gho. Nah, itu. Nah, ini jadi salahnya di sini tambahin e. Qalqalah ya. Kemudian kesalahan khafi berikutnya menebalkan huruf ro yang berharokat kasroh. Nah, itu kita belum belajar tapi di situ dimasukkan kesalahan khafi jika dia bacanya tebel ro-nya. Ro ketika kasroh bacanya tipis, ri. Paham ya? Coba tuh kan ri. Ri. Ya, tipis. Bedakan dengan ro dan ru. Ro. Ro. Ri. Ru. Ro. Ri. Ru. Nah, jadi tipis. Jangan dibaca ri. Ghairil maghdub. Jadi biasa, ghairil. Jangan ghairil. Jangan ditebalkan. Ini termasuk kesalahan khafi. Jadi di tafkhimkan. Tafkhim. Tafkhim itu tebal. Kemudian kita masuk di al-maghdub. Yang pertama di sini ketika ro baca ril, dia kan terbaca tuh alif lamnya. Nah, maka hidupkan sifat huruf lamnya. Apa sifat huruf lam? Sifat huruf lam bainnya. Apa itu bainnya? Mengalir sedikit suara pada makhraj, sedikit saja. Ya. Jadi mengalir sedikit suara pada makhrajnya. Huruf lam makhrajnya di samping lidah, tapi yang bukan sini ya. Sini. Ujung lidah tapi samping. Nah, jadi dialirkan ghairil ril ril ril. Jadi jangan langsung masuk ke huruf mim. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Tapi dialirkan. Ghairil maghdu. Ril maghdu. Ril maghdu. Itu. Ini hilangkan bainiyah. Kemudian sering banget terjadi di sini. Apa? Qalqalah. Qalqalah di kata mal. Ya, jadi yang harusnya dibacanya rikhwah, ya kan? Ghain itu sifatnya rikhwah atau rakhwah. Itu suara yang mengalir. Maghdu. Nah, rikhwah, rakhwah, mengalir. Tapi dia qalqalah. Qalqalah itu apa? Memantul. Jadi gimana bacanya? Ghairil maghdubi alaihim. Ini di sini. Masuk kesalahan khafi. Jadi harus dirakhwahkan ya. Maghdu. Diseret saja. Maghdu. Maghdu. Dan posisi bibirnya tidak monyong. Maghdu. Tidak. Ini biasa. Pengucapan gho-nya biasa. Gho. Gho kan biasa tuh. Gho. Berarti ketika dia sukun sama. Bibirnya sama. Maghdu. Ghairil maghdu. Maghdu. Sama ya. Jadi jangan monyong. Maghdu. Baik, tidak. Kemudian ini ya. Terlalu banyak udara yaitu di huruf ba. Maksudnya apa?
medok, pengucapannya medok. Jadi terlalu banyak udaranya. Kalau misalkan medok gak masalah, sebenarnya gak masalah. Cuman yang dipermasalahkan adalah banyak suara yang menghembus di huruf ba. Ba. Nah, jadi dia ada kan sifat malahan sifat hamsnya. Kalau huruf ba kan nggak ada kan? Hams kan tidak ada sifat hamsnya. Hams itu cuman 7 kan? Fa, ha, sa, ha. 10 nih. Sya, kho, so, sakata. Tidak ada huruf ba. Nah, ketika pengucapan huruf ba, banyak udara yang keluar. Maghdubi, bi. Suaranya mengembus nih sampai sini. Bi. Nah, itu yang dipermasalahkan. Tapi kalau medoknya sebenarnya tidak. Tapi yang jadi permasalahan, medok itu biasanya banyak suara yang banyak nafas yang keluar. Makanya tidak boleh medok. Jadi biasa aja. Bi, maghdubi, bi. Jadi jangan sampai banyak udara yang keluar di sini. Bi, jangan sampai meniup lah. Seperti itu. Jadi bukan tidak boleh medok, apa ya? Istilahnya itu menambahkan sifat hames. Kalau medok tapi tidak ada banyak udara yang keluar, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kebiasaannya ketika medok banyak udara yang keluar. Jadi seperti itu. Makanya kebanyakan gampangannya tidak boleh medok kayak gitu. Ya. beda pembacaan. Baik, kemudian alaihim diganti nga ya. Sebagian pendapat. Jadi nga. Alaihim kan harusnya tekanan saja. A. Bukan nga. Ngalaihim. Tapi ditekan. A. Dan itu harus diperhatikan makhrajnya memang. Makhraj huruf ain itu di tenggorokan. Bagian tengah sini. Maka itu harus ditekan. A. Seperti pengucapan ha. Ha itu juga harus ada sedikit tekanan. Dan begitu pun juga a. Itu a harus ditekan. Kalau nggak ditekan, nanti kita gampangin di sini. Nga. Kita gampangin di ngalaihim. Jadi harus tekan ya, benar-benar tekan. A. Alaihim. Kemudian di sini saran khafi berikutnya menghilangkan sifat huruf mim. Apa itu? Tawassut atau sama bainiyah. Ketika berhenti ya. Oh ini enggak ding, ketika sukun benar. Baik, menghilangkan sifat bainiyah di huruf mim. Apa itu bainiyah tadi? Yaitu mengalirnya sedikit suara pada makhrajnya. Nah, makhraj huruf mim ketika sukun mana? Sini nih. Hidung. Di hidung. Jadi mengalirkan gunnahnya. Yang harusnya dibacanya ghairil maghdubi alaihim. Ada sedikit dengungannya yang panjang. Him. Jadi tidak mandek. Ghairil maghdubi alaihim. Nah itu bukan. Jadi dialirkan sedikit. Him alaihim. Jadi ada mendengung sedikit. Tapi dia hilangkan itu termasuk kesalahan khafi. Sekarang di waladdallin. Ya ini ya. Yang pertama mengucapkan wa menjadi wa. Jadi kayak ada haknya. Wa, walad. Jadi harusnya wa, harusnya walad. Tapi dia wa. Jadi seakan-akan ada di sini nih. Ada dorongan hak di sini. Wa. Makhraj huruf waw di mana? Ini ya, syafatan wa. Tapi dia ada dorongan di sini. Wa. Nah, itu masuk salan khafi. Kemudian salan berikutnya di sini. Kurangnya pengucapan pada sifat bo. Ini apa nih sifatnya bo? Yang kemarin barusan. Yang sifat tidak punya lawan. Hah? Istitalah.
Ya, kurangnya pengucapan istitolahnya di huruf dha. Istitolah. Apa itu istitolah? Apa itu istitolah? Yaitu bergeraknya lidah dari belakang menuju ke depan. Jadi kan huruf dha itu kan nempel semua tuh lidahnya ke atas ya kan. Ini misalkan lidah nih. Kan melet nih lidah nih. Nah, makhraj huruf dha itu ada di samping lidah sini. Dengan ketentuan apa? Menekan gigi geraham atas. Tahu gigi geraham ya? Yang buat ngunyah. Nah, sini berarti. Itu menekan tuh, lidahnya menekan ke atas. Cek. Udah menekan, ini yang depan nih, itu naik semuanya. Dan tidak ada yang keluar di gigi. Nah, jadi di atas, di dalam semua. Nah, istitolah, yaitu ketika huruf dha dalam keadaan sukun, atau tasydid, nah ya kan, itu dia maju. Jadi bergerak dia. Cuman gerak aja, bukan maju beneran, gerak. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Jadi seolah-olah nanti suaranya seperti ini. Wadab. Ada seperti karet. Yang dia ada udara yang mau keluar tapi nggak bisa kan karena tertahan ini, ketutup. Ya kan? Seperti itu. Wadabbo. Nah, itu dia. Itu namanya istitolah. Ya, kalau untuk mengaplikasikannya ya definisinya memang rumit itu. Cuman enak gampangnya itu pokoknya setelah dia tempel tuh di atas, pokoknya ada gerakan aja. Dah, itu namanya istitolah. Nah, ketika pengucapan istitolahnya kurang, itu termasuk kesalahan khafi. Jadi pengucapannya gimana? Ghairil maghdubi alaihim wadaddo. Jadi biasa. Jadi kurang apa ya? Istitolahnya kurang. Jadi tadi pergerakan lidahnya kurang. Jadi suaranya akan mempengaruhi. Kemudian kesalahan khafi berikutnya tidak konsisten pada mad arid lis sukun. Ya, tidak konsisten. Konsisten. Maksudnya apa konsisten? Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Konsisten di arid lis sukun adalah ya, arid lis sukun itu ada di akhir ini nih. Akhir ayat. Ketika kita bacanya dari awal tadi dari ta'awud ya berarti akhir ayatnya 2 rakaat, maka sampai sini tuh harus 2 rakaat. Contoh dari ta'awud ya. Dari bismillah. Kita bismillah akhir ayatnya baca 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kan 2 rakaat tuh akhir ayatnya. Maka seterusnya harus 2 rakaat akhir ayatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai sini. Waladdallin. 2 rakaat semua. Jadi harus konsisten. Gak bisa dari awal 2 rakaat, ayat kedua 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat, 7 balik lagi kedua. Kayak gitu. Misalkan sebelum ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal 4 ya. Ihdinas siratal akhir ayatnya kita buat 4. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kita bikin 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu namanya tidak konsisten pada arid lis sukun. Itu termasuk kesalahan khafi. Jadi ketika awal bacanya 2 rakaat, 2 semuanya sampai selesai tilawah. Kalau enggak 4 semuanya. Jadi jangan satu ayat ke-1, 2, ayat kedua, 3 dan seterusnya. Kemudian menghilangkan sifat nun. Sama seperti ini ya. Bainiyah. Sama. Yang harusnya dialirkan sedikit pada makhrajnya. Waladdallin. Itu bainiyahnya.
Tapi dia berhenti langsung. Waladdallin. Ya itu. Kurang sempurna. Bukan salah ya, tapi kurang sempurna. Yang salah itu dia ganti huruf mim. Waladdallin. Nah, itu yang salah. Kalau dia pengucapannya di lin, itu nggak salah, cuman kurang sempurna. Makanya dia termasuk kesalahan khafi. Baik, bareng-bareng aja ya. Satu-satu kelamaan. Baik. Kita dari ghairil saja. Wahid, ifnan, thalatha. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ya. Sudah nya mendengung. Baik. Yuk langsung saja. Siapa? Bintang. Sini, sini. Sini. Baik. Tahu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Baik. Haknya kurang di alif. Ar-Rahmanir. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Baik. Ini jali itu ya. Jadi 2 kali. Baik, perhatikan di ayat yang terakhir ini. Ayat ke-7 berarti ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kan ada tanda lam di sini kan? Ya kan? Nah, kalau dihafaz berarti di sini tidak boleh berhenti. Ya, tidak boleh berhenti di sini. Jadi berhentinya di mana? Di sini. Alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, bentar. Jadi di alaihim jangan langsung waladdallin. Ulang dari ghairil lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tapi boleh berhenti di sini dengan syarat tidak kuat atau dalam keadaan terpaksa. Misalkan ketika kita alaihim kita batuk. Alaihim batuk. Nah, ini boleh berhenti. Tapi kalau di sini sudah ditandakan lam, tidak boleh berhenti di sini. Jadi berhentinya di sini. Alaihim yang kedua. Nah, habis itu mengulangnya dari sini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, ini coffee sih sebenarnya. Cuman itu perlu diperhatikan. Baik, sekarang sekali lagi kita bahas yang coffee. Insya Allah antum jalinya sudah. Baik. A'udzu. Pergerakan bibir. Itmamul harakah. A'udzu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Baik, mus. Nah, itmamul harakah. ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Baik. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, assalamualaikum fikum. Jadi perhatikan dia itmamul harakahnya mustaqim itu disempurnakan mus ditarik. Insyaallah sudah cukup. Tuntas ya. Tinggal pembiasaan aja. Antum sering ulang-ulang. Baik. Siapa nih? Baik. Fadhal, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita dua kali ya. Yang pertama jali dulu, kita cari masih ada enggak. Habis itu kalau misalkan lancar masuk khafi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Nah, di sini ada tanda baca di sini ya. Ini ada sedikit perbedaan di kalangan ulama tentang ayat pemulaian ayat Al-Fatihah. Nah, kalau di hafaz berarti kan pemulaian ayatnya di bismillah. Jadi di sini ayat 7 nih, murni ayat 7 semua. Tapi kalau di pendapat yang lain ini alaihim yang pertama ini ayat yang ke-6 ya. Maka ghairil yang kedua ini ayat yang ke-7. Tapi labas. Nah, ketika ada tanda di sini lam itu kan kita sudah bahas tidak boleh berhenti ya kan, Pak. Nah, maka caranya adalah kita berhentinya di alaihim yang kedua. Ghairil siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau bisa sampai situ. Nah, baru diulang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, boleh berhenti di sini dengan catatan nafasnya gak kuat, terus terpaksa, terus jika ujian misalkan disuruh oleh gurunya berhenti di sini boleh, tapi dengan syarat itu tadi ya, terpaksa, nafas nggak kuat, sama tadi imtihan itu ujian. Langsung satu ayat lebih boleh, tapi kalau misalkan nggak kuat ya, kalau nggak kuat maka syaratnya berhentinya di sini. Kalau benar-benar nggak kuat di sini boleh berhenti. Baik, coba diulang ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, insyaallah jadinya aman. Sekarang yang khafifah, silakan. Dari ta'awud lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, a'udzu. Bertemunya dua dhammah. Harus disempurnakan.
a'udzu. A'udzu. Jadi tarik. A'udzu. A'udzu. Jadi harus berpeluang dulu kita. A'udzu. Nah, a'udzu. A'udzu. Nah, seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulang sekali lagi. Baini ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bainiyah di mim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka Hamas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Nassi sa tidak menyong. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi harus tafkhim. Ihdinas. Nah. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Yuk. Baik. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Terus Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ahsantum barakallahu fiik. Tinggal pembiasaan saja. Sudah cukup Pak Brahma? Cukup ini? Ya. Jam 9. Seperti itu ya. Jadi kita nanti 2 kali. Yang pertama kita cari jalinya dulu. Kalau jalinya masih terlalu banyak, ya kita stopkan di jali dulu. Antum harus perbaikin jalinya. Ketika jalinya sudah, nah kita baru masuk khafi. Ketika khafinya masih terlalu banyak, nah nanti antum harus ulang. Tapi kalau ringan saja, udah antum yang koreksi sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti 2 kali. Yang pertama hilangkan jalinya dulu. Setelah hilang semua, baru masuk ke khafi. Barakallahu fikum. Naktafi hadzal qadar wa nasallallahu li wa lakum assalamul afiyah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.